selama kurang lebih 10 menit masing-masing panelis. Terima kasih untuk Ibu dari Jonathan yang sudah hadir dan mendukung kegiatan ini. Dan audiens dimohon untuk tetap tertib dan jika penasaran terhadap topik ini boleh mengajukan pertanyaan ya. Oke, mari kita mendengarkan presentasi terakhir hari ini. Dalam hitungan ketiga silakan presentasikan karya ilmiahmu. 3, 2, 1. Selamat siang para panelis yang terhormat, Miss Amanda dan Miss Anya, moderator Bu Putri, serta guru pembimbing saya Mr. Bram yang telah membantu saya mengerjakan karya ilmiah ini, serta dengan teman-teman dan orang tua yang telah hadir. Terima kasih atas waktu yang Bapak dan Ibu guru luangkan untuk hadir menyaksikan presentasi saya. Nama saya Manuel Jonathan dan saya akan menyampaikan hasil penelitian atau karya ilmiah saya yang berjudul Pengaruh Kecanduan Media Sosial Terhadap Kesehatan Mental Remaja di CBCS. Dalam dunia modern, kehidupan manusia dan media sosial tidak dapat dipisahkan. Media sosial adalah sarana komunikasi kita, medium hiburan, dan platform untuk menyatakan diri. Aplikasi-aplikasi media sosial berbagai macam, dari TikTok, Instagram, YouTube, Twitter, dan lain-lain berbagai macamnya. Isi media sosial terdiri dari konten sharing yang memiliki fitur interaksi antara sesama lain, seperti like, komen, dan share. Media sosial memiliki berbagai macam konten yang dapat menimbulkan kecanduan, seperti konten pendek, stories dari para orang yang diikuti, serta dengan konten berbagai macam foto dan video yang sering dibagikan. Maka, dari itu, media sosial telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan kita sehari-hari. Namun, penggunaan berlebihan dapat mengakibatkan masalah dalam bersosialisasi, merendahkan harga diri, dan bahkan memicu kecanduan. Aplikasi-aplikasi media sosial yang mudah diakses telah mengonsumsi banyak waktu dan perhatian manusia. Dalam penumbuhan seorang remaja, memiliki kecanduan dalam masa muda dapat berkembang saat bertumbuh menjadi orang dewasa, yang dapat menjadi masalah yang susah dicegah. Kesehatan mental seorang remaja yang aktif menggunakan media sosial pun harus diperhatikan. Apalagi remaja yang masih dalam tahap untuk menjadi dewasa, memiliki kecenderungan yang untuk melakukan hal yang memiliki konsekuensi yang tinggi. Maka, dari latar belakang yang telah disampaikan, dapat dibuat sebuah rumusan masalah, yaitu apa pengaruh kecanduan media sosial terhadap kesehatan mental remaja di CBCS. Saya memilih topik ini karena ingin mengetahui pengaruh media sosial terhadap kesehatan mental seorang remaja, dan sebab masalah ini sering terjadi di kalangan remaja. Permasalahan bersosialisasi membatasi kemampuan untuk mengekspresikan diri mereka, berpaling terhadap media sosial untuk menghindari interaksi. Maka, dari itu, menganalisis media sosial sangat penting untuk dipelajari. Karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kecanduan media sosial terhadap seorang remaja. Dan karya ilmiah ini sesuai dengan P5 dari Pancasila bagi gaya hidup berkelanjutan bagi remaja-remaja di Indonesia untuk dampak jangka panjang dari perilaku tersebut terhadap keberlangsungan kesejahteraan remaja di masa depan. Dalam karya ilmiah ini, saya akan mendefinisikan 3 variabel yang akan saya bahas, yaitu media sosial, kesehatan mental remaja, dan psikologi dopamin. Menurut Van Dijk dalam Nasrullah tahun 2015, media sosial adalah platform media yang berfokus pada eksistensi pengguna untuk memfasilitasi mereka dalam beraktivitas maupun berkolaborasi. Sekarang, saya akan mendefinisikan variabel kedua, yaitu kesehatan mental remaja. Menurut WHO atau World Health Organization, kesehatan mental remaja dapat didefinisikan sebagai periode penting untuk mengembangkan kebiasaan sosial dan emosional yang penting bagi kesejahteraan mental. Maka dari itu, WHO juga mengatakan bahwa semakin banyak faktor risiko yang dihadapi remaja, semakin besar dampak potensial terhadap kesehatan mental mereka. Faktor-faktor yang dapat berkontribusi terhadap stres selama masa remaja termasuk paparan kesulitan, tekanan untuk menyelesaikan diri dengan teman sebaya, dan eksplorisasi identitas. Sekarang saya akan beralih ke variabel yang terakhir, yaitu variabel ketiga, yaitu psikologi dopamin. Media sosial terbukti memicu prinsip kenikmatan otak untuk membuat pengguna merasa baik. Seperti yang telah diteliti oleh Addiction Help, terlibat dalam postingan penarik dapat dibandingkan dengan memenangkan mesin slot, di mana hal ini akan melepaskan dopamin untuk membuat Anda merasa baik. Addiction Help juga menyatakan bahwa dopamin berasal dari interaksi umpan balik positif, seperti penghargaan dalam bentuk suka dan komentar, serta dengan konten yang mendorong pengguna untuk lebih aktif berinteraksi dengan aplikasi-aplikasi media sosial. Saya memiliki hipotesis bahwa kecanduan media sosial di kalangan remaja memiliki dampak yang besar terhadap mental seorang remaja, yang dapat menimbulkan ataupun memperburuk kesehatan mental seperti depresi, kecemasan, kemalasan, dan lain-lain.
Kecanduan media sosial terhadap kesehatan mental juga dapat mengganggu interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari, seperti isolasi sosial, dan menurunkan kualitas hubungan terhadap sesama sebab memiliki perlekatan terhadap media sosial atau gawai mereka. Sumber data di karya ilmiah ini dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung, sementara data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Data primer yang saya gunakan adalah angket. Angket ini disebarkan kepada mayoritas remaja, yaitu dari kelas 10 sampai kelas 12 di kalangan CBCS. Angket ini terdiri dari total 11 pertanyaan yang diisi oleh 23 responden. Saya akan memilih beberapa pertanyaan yang paling mewakili topik saya. Seperti yang terlihat di tabel ini, persentase jenis kelas responden menunjukkan bahwa mayoritas responden terdiri dari kelas 11. Dalam tabel ini, dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden menghabiskan waktu rata-rata 3-4 jam di dalam media sosial dengan persentase 21,7% yang menghabiskan waktu lebih dari 5 jam. Dari data di atas, saya dapat menyimpulkan bahwa mayoritas responden menghabiskan waktu yang cukup lama di media sosial yang mengisi sebagian besar dalam waktu mereka sehari-hari. Tabel angket ini menunjukkan bahwa semua responden menggunakan media sosial dengan berbagai macam alasan, antara lain untuk melihat konten seru dan menarik, serta menghabiskan waktu dalam media sosial untuk mengisi waktu luang. Dari data yang telah diolah, saya dapat menyimpulkan bahwa media sosial telah menjadi sebuah medium hiburan yang disukai oleh remaja-remaja masa kini. Berdasarkan tabel ini, hanya 21,7% responden merasa tidak sulit untuk membatasi penggunaan media sosial dalam kehidupan mereka sehari-hari. Namun, mayoritas responden, yaitu 52,2%, merasa bahwa membatasinya sedikit sulit. Dan 26,6% responden merasa bahwa membatasinya cukup sulit dibatasi. Berdasarkan data di atas, saya dapat menyimpulkan bahwa mayoritas responden merasa sedikit kesulitan untuk membatasi penggunaan media sosial, tetapi tidak terlalu sulit sampai mereka tidak dapat mengendalikannya. Tabel ini menampilkan kata-kata yang sering dibahas dengan topik kecanduan media sosial. Saya mencantumkan beberapa pilihan seperti meningkatkan stres, menyebabkan perasaan kesepian dan isolasi sosial, menyebabkan keterlibatan dalam cyberbullying dan konflik online, menyebabkan adiksi digital dan pengurangan waktu produktif, membandingkan kehidupan sosial dengan orang lain, serta dengan jawaban-jawaban responden sendiri, yaitu mempelajari sesuatu yang tidak harus dipelajari, dan menyebabkan malas belajar. Hasil angket ini menunjukkan bahwa SMA CBCS memilih perbandingan antara hidup sebagai faktor utama negatif dari media sosial dan tidak asing terhadap dampak-dampak negatif media sosial. Dari tabel ini dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden tidak setuju dengan media sosial sebagai faktor yang memengaruhi kesehatan mental mereka dengan alasan bahwa media sosial tidak menjadi faktor terbesar dalam kesehatan mental seorang remaja. Namun, faktor-faktor lain seperti keluarga, kalangan sosial, dan kekurangan istirahat menjadi alasan kegangguan mental. Berdasarkan data primer yang telah disampaikan, marilah kita beralih ke data sekunder untuk menganalisis penelitian karya ilmiah ini. How Gen Z and Millennials Use Social Media Differently oleh MSS Media and Gen Z Social Media Usage in 2024 oleh Monique Thomas menunjukkan bahwa generasi Z menghabiskan lebih banyak waktu di layar media sosial dibandingkan dengan generasi milenial. Sementara, generasi milenial menghabiskan rata-rata 3,5 jam di media sosial, generasi Z menghabiskan rata-rata 4 jam atau lebih hanya di dalam media sosial. Tren ini didukung oleh pandemi COVID-19 yang membawa rasa bosan dan kebutuhan untuk merasa terhubung dengan orang lain. Bahkan, tetapi, setelah pandemi berakhir, rata-rata waktu layar tidak mengalami penurunan signifikan. Data menunjukkan bahwa generasi Z lebih cenderung mengonsumsi konten dan tren viral lebih banyak daripada generasi sebelumnya, yang menjelaskan peningkatan signifikan konsumsi di kalangan generasi Z dibandingkan dengan generasi milenial. Data mendukung ide peningkatan waktu pantau layar, seperti dilihat dari grafik antara tahun 2022 dan tahun 2023, yang meningkat signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya, serta dengan konten yang sering diminati oleh generasi Z. Hal ini juga dapat dicatat karena konten yang lebih disukai oleh generasi Z adalah konten bentuk online. Survei dari artikel di sini juga menunjuk pada generasi Z yang menggunakan media sosial sebagai sarana hiburan dan mengulir, sementara 19% menggunakannya sebagai bentuk komunikasi. Fakta ini digabung dengan jangkauan perusahaan yang kini memiliki target audiens yang sesuai dengan grafik target remaja. Tidak heran bahwa remaja merasa lebih nyaman menghabiskan waktu di dalam online bersamaan dengan jumlah jam dan konten yang mereka konsumsi secara berlebihan.
Social Media and Mental Health oleh Lawrence Robinson dan Melinda Smith, serta dengan penelitian oleh Sam Un-Mukramin yang berjudul Dampak Media Sosial terhadap Perilaku Anak di Kota Makassar, membahas bahwa media sosial seringkali dikaitkan dengan pengalaman negatif yang memengaruhi kehidupan pengguna. Sebagai contoh, kehidupan yang disajikan di media sosial mencerminkan ketidaksetaraan, dan tidak mendukung realitas kehidupan mereka. Hal ini mengakibatkan munculnya harapan untuk memiliki kehidupan tertentu, yang menyebabkan ketidakamanan besar terhadap penonton. Dampak kedua pada pengguna adalah rasa takut ketinggalan atau FOMO. Merasakan kebutuhan untuk selalu terupdate tentang segala hal yang terjadi di sekitar dunia. Misal, jika seorang remaja tidak mengetahui berita terkini, remaja tersebut dapat merasakan bahwa ia telah tertinggal di dalam zaman. Hal lain yang terjadi akibat media sosial adalah seorang dapat mengembangkan kecenderungan dan rasa enggan untuk bertindak di luar batas akibat perlindungan anonimitas yang diberikan oleh media sosial kepada pengguna-penggunanya. Hal ini dapat mengakibatkan perilaku yang beresiko, mulai dari cyberbullying hingga keterlibatan dalam kegiatan daring yang beresiko, semata-mata untuk mendapatkan umpan balik positif dari dunia maya. Perilaku ini dapat menyita waktu yang seharusnya digunakan untuk bekerja dan menghabiskan waktu untuk hal-hal seperti tugas sekolah dan pekerjaan rumah. Berdasarkan survei dan analisis yang telah dilakukan, saya mendapatkan bahwa sebagian besar remaja di CPCS mengalami dampak negatif pada kesehatan mental mereka akibat perbandingan antara kehidupan mereka dan kehidupan orang lain yang terpapar di media sosial. Mereka tidak hanya mengalami tekanan mental akibat perbandingan tersebut, tetapi juga merasakan kesepian dan isolasi sosial yang berkontribusi terhadap perilaku menunda-nunda dan kecenderungan malas dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun pelecehan daring atau cyberbullying merupakan alasan yang mendukung penggunaan media sosial, sebagian besar responden cenderung setuju bahwa pengaruhnya lebih terasa dalam konstruksi sosial daripada kehidupan online. Hal ini mungkin juga dipengaruhi oleh pengerasan fokus media sosial dalam beberapa tahun terakhir yang lebih menerbitkan penyediaan konten dalam bentuk online daripada offline. Dari data yang telah diperoleh di atas, dapat disimpulkan bahwa remaja-remaja CPCS tidak asing terhadap efek negatif media sosial, namun banyak responden merasa bahwa walaupun media sosial mempengaruhi kesehatan mental mereka, namun faktor-faktor eksternal lain seperti keluarga, lingkungan sosial, dan tuntunan sekolah memiliki dampak yang lebih signifikan terhadap kesehatan mental. Tekanan sosial maupun ekspektasi keluarga dan lingkungan sosial mendukung kesehatan mental remaja yang sedang menginjak kepada kemasan dewasa. Maka bisa dibilang bahwa hipotesis saya pada bab 2 kurang akurat, walaupun media sosial masih memiliki dampak negatif terhadap kesehatan mental remaja di CPCS, namun tidak memain sebagai faktor yang paling utama. Sekian dari presentasi yang telah saya berikan, semoga bermanfaat bagi kita semua dan kita dapat mempelajari sesuatu. Terima kasih telah mendengarkan presentasi karya ilmiah saya dan Tuhan memberkati. Ya. Baik, Manuel Jonathan sudah mempresentasikan kurang lebih sesuai dengan waktunya dan kamu mengakhiri dengan senyum tadi ya. Kamu cukup puas? Ya, sudah minum juga ya? Baik, sudah siap untuk berdiskusi? Siap ya? Dan di sini sudah hadir 2 panelis kita dan yang akan melakukan diskusi dengan kamu yang pertama adalah Miss Amanda. Silakan Miss Amanda, waktunya 10 menit. Terima kasih Manuel untuk presentasinya yang lancar dan juga cepat, sangat padat juga. Saya mau bertanya, menurut Manuel apakah ada perhitungan yang wajar untuk keseimbangan pemakaian sosial media, lalu juga kehidupan pribadi seperti sekolah, keluarga, dan juga pertemanan mungkin atau faktor lain seperti hobi, apakah ada persentase yang dinilai wajar dan sehat untuk membuat kehidupan anak-anak remaja dengan sosial media itu tetap tidak merusak kesehatan mental anak-anak remaja. Terima kasih. Menurut saya mendapatkan sebuah balance dari situ dua-duanya mungkin susah kalau remaja tersebut tidak memiliki banyak hal untuk dilakuin di luar sekolah. Maka dari itu saya juga merasakan bahwa memiliki hobi, apapun hobinya, bisa membaca, bisa bermain,
ataupun memiliki kalangan sosial di luar media sosial akan menjadi sebuah medium yang sangat sehat bagi seorang remaja yang sedang mencoba untuk melepaskan dirinya dari media sosial. Terima kasih. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah kalau misalnya tadi menurut Manuel kan hobi bisa menyelesaikan kecanduan terhadap sosial media. Bagaimana jika hobi itu adalah sesuatu yang bisa berguna untuk orang lain melalui sosial media? Apakah itu tetap menjadi sesuatu yang sehat atau tetap perlu dikendalikan juga? Menurut saya, menggunakan media sosial dan membuat konten untuk media sosial adalah dua hal yang berbeda, karena dengan menggunakan media sosial, seorang remaja itu adalah perspektif dari seorang creator daripada consumer. Jadi berdasarkan itu, lebih banyak mereka berkreasi, lebih banyak mereka akan memproduksi konten. Dan menurut saya itu sangat baik daripada mengonsumsi konten media sosial. Berarti ini perspektifnya dari seorang konsumen media sosial ya, bukan Yeah. apa itu namanya? Konten kreator ya. Yeah. Oke. Lalu apakah kalau sebagai konten kreator ini akan berbeda? Jadi misalnya konsumsi sehari-hari, katakan kalau sebagai konsumen untuk di angka di atas 4 jam itu sudah tidak sehat, tapi apakah kalau untuk seorang kreator di angka 4 jam itu masih tergolong baik menurut Manuel? Tentu untuk konten kreator mungkin mereka harus lebih menganalisis tentang algoritma media sosial dan gimana cara biar konten mereka dapat bertarik kepada konsumer. Tapi menurut saya, asalkan mereka masih membuat konten semaunya mereka dan sehati-hatinya mereka, itu pun masih termasuk sebagai hobi yang baik. Sudah, silahkan Miss Anya. Terima kasih Manuel. Mungkin nanti kalau masih ada waktu kita kembalikan kepada Miss Amanda untuk pertanyaan berikutnya. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan atau diskusi dari Miss Anya. Silakan Miss. Oke, selamat siang Manuel. Selamat siang. Nah, jadi mungkin pertanyaan pertama ini dulu kali ya. Kan angket ini diberikan kepada 23 responden. Nah, Ya. berapa lama waktu yang Manuel lakukan untuk menyebarkan angket ini? Karena Jadi, sepertinya angka dikit ya, 20 ya. Oh ya, terima kasih atas pertanyaannya. Memang saya sudah sebar dalam periode 4 minggu dan bahkan saya sudah mengirimkan lagi 2 kali, tapi mungkin karena angket ini sebagai data primer sering diminati oleh angkatan ini, jadi mungkin angket saya terkubur di antara angket-angket lain, jadi mungkin tidak dapat terisi dari orang lain. Jadi sebenarnya ini cukup baik ya gitu topiknya itu, dan kalau menurut Miss sendiri sepertinya kalau seandainya tidak harus di CBCS juga bisa. Ya. Kalau seandainya kamu punya teman di luar sekolah ini mungkin, atau teman-teman dari ya mungkin sepupu atau siapa yang kira-kira seumuran bisa dimintai tolong gitu. Itu bisa membantu gitu, karena kalau untuk angket survei mengumpulkan data seperti ini, alangkah semakin banyak sampel yang diambil gitu ya, responden yang menjawab akan semakin valid sebenarnya gitu data ini. Jadi sayangnya itu sih mungkin gitu. Jadi mungkin bisa diperluas saja lingkupnya, apakah tidak hanya di CBCS tapi mungkin dibatasi umurnya saja gitu. Jadi bisa diberikan ke orang lain di luar lingkungan CBCS. Mungkin itu. Lalu tadi masih sebentar ya. Mungkin ini sedikit sedikit berhubungan dengan apa yang sudah ditanyakan Miss Amanda. Kalau Manuel sendiri lebih ke reflektif sih ini. Manuel sendiri sehari-harinya biasanya menghabiskan waktu di media sosial berapa lama, dan kalau untuk selain setelah misalnya sudah selesai, kegiatan apa yang Manuel lakukan untuk ya tidak
kecanduan media sosial gitu? Jadi dalam beberapa bulan yang terakhir, pas melakukan karya ilmiah ini, saya menghapus semua media sosial saya karena menurut saya memiliki sebuah masalah dengan mengonsumsi konten yang berlebihan. Jadi saya biasanya mencoba untuk mencari hal di luar teknologi seperti membaca atau menulis pun adalah sebagai medium yang saya gunakan di luar teknologi. Tapi ya lumayan kecanduan sih pas. Baiklah, jadi ini topik ini juga diambil karena berdasarkan pengalaman sendiri ya. Ya. Ya, betul. Terima kasih karena sepertinya rata-rata remaja memang seperti itu gitu. Akan cukup sulit untuk mengontrol diri ya, untuk tidak melihat media sosial berlebihan dan jujur saja memang uninstall gitu ya, menghapus aplikasi itu sudah adalah salah satu tindakan yang cukup baik gitu. Makanya ini sih tambahan ya, mungkin tidak terlalu berhubungan, tapi ada yang bilang juga bahwa puasa itu tidak hanya untuk makanan gitu, tapi juga untuk puasa terhadap hal-hal yang membuat kita kecanduan atau terikat terlalu banyak ya, seperti media sosial, games mungkin. Nah mungkin ini juga sedikit nyambung sih, bagaimana kalau hobinya bukan content creator nih, kalau kreator kan memang dia harus semua aspek otaknya banyak yang berfungsi saat dia harus membuat konten. Tapi bagaimana kalau hobinya itu main game online? Dia juga kan memang tidak di YouTube, tidak di TikTok atau Instagram, tapi dia tetap sebagai konsumer, dia akan mengonsumsi semua yang ditawarkan oleh game itu. Bagaimana kalau menurut Manuel? Tentu itu sebagai contoh baik sih, karena menurut saya juga kalau kecanduan gak usah dari media sosial, tapi maupun apapun yang berkonsumsi secara berlebihan bisa menjadi kecanduan. Jadi walaupun misalnya dari contoh yang Miss kasih saya adalah game, menurut saya data saya masih cukup untuk mendukung bahwa main game media sosial dapat apalagi merilis kayak dopamin, dan mungkin itu adalah faktor yang membuat pengguna merasa kecanduan. Baik, terima kasih Manuel. Jadi mungkin kalau dari saya sih sepertinya itu, dan mungkin ya hanya terima kasih juga untuk karya ilmiahnya dengan daftar pustakanya, sumber-sumber yang diambil juga cukup baik ya gitu. Jadi sepertinya sih paling itu sih Miss. Kalau dari saya juga. Ya, kita masih ada waktu. Apakah Miss Amanda akan bertanya kembali? Boleh, silakan Miss. Ada satu lagi tadi dari pertanyaannya Miss Anya kan membahas soal remaja yang kecanduan media sosial. Sebenarnya gak hanya remaja, kita pun yang usia dewasa pun suka kecanduan juga sih sebenarnya. Lalu tapi yang membuat berbeda kan memang kalau generasi Z itu dari kecil sudah terpapar media sosial juga, dan media sosial itu sudah bagian dari kehidupan kalian gitu. Kalau kita kan mulai terpapar itu sekitar mungkin SMA atau kuliah. Nah tapi sebelum kehidupan kita yang terpapar sosial media itu sebenarnya kita sudah punya masalah yang disebutkan di sini. Ada stres selama masa remaja, yaitu paparan kesulitan secara umum seperti misalnya PR atau mungkin ujian. Lalu ada juga tekanan untuk menyesuaikan diri dengan teman sebaya, itu tanpa media sosial pun kita juga ada masanya mengalami itu juga. Dan eksplorasi identitas yang mungkin bahkan sampai di usia 20-an lebih tuh, atau mungkin 30-an, beberapa orang dewasa pun masih mengalami permasalahan itu. Jadi apakah dengan adanya sosial media ini menjadi memburuk atau memang masalah ini sudah ada dari dulu? Atau bahkan mungkin apakah ada kesempatan untuk sosial media itu menjadi solusi juga untuk tiga masalah ini yang Manuel sebutkan? Bisa dapat bahwa masalah ini telah terjadi di generasi sebelumnya, namun bisa juga dibilang bahwa efek negatif yang dibawa media sosial lebih berdampak lagi, jadi lebih parah metode itu. Jadi
karena semuanya online ya. Tidak hanya terbatas dengan teman sebaya, tapi orang lain yang kita pun tidak kenal, kita bisa merasa iri gitu, ataupun merasa emosi yang mungkin berarah ke situ, stres, depresi atau begitu-gitu. Ya. Apakah sudah pernah dibandingkan dengan misalnya orang-orang yang usia dewasa, apakah lebih parah di usia anak-anak remaja zaman sekarang, atau misalnya contohnya nih, penyesuaian dengan teman sebaya, apakah di zaman yang sempat nggak misalnya Manuel tanya-tanya untuk orang-orang yang seusia Miss gitu ya, 30-an, terus dengan yang seusia Manuel, apakah masalahnya itu sama, atau yang sekarang, zaman sekarang itu lebih parah lagi gitu, karena ada sosial media? Mungkin masalahnya sama, tapi lebih terekspos terhadap masalah tersebut, lebih daripada generasi. Berarti sebenarnya masalah itu sudah ada dari lama, tapi sekarang lebih terekspos. Dengan terekspos itu apakah media sosial bisa menjadi solusi menurut Manuel? Solusi untuk orang mungkin lebih menyadari lebih cepat bahwa oh ternyata saya mengalami masalah ini, dan ada solusi yang ditawarkan juga dari konten-konten orang-orang. Jadi ini maksudnya di sisi lain ya, jadi media sosial nggak sepenuhnya buruk untuk dalam hal pengkonsumsi konten-konten itu membuat remaja tuh semakin stres gitu. Tapi di sisi lain dengan konten-konten baik, remaja-remaja ini malah menjadi lebih termotivasi atau mungkin pengetahuannya jadi lebih banyak soal masalah yang mereka hadapi. Mungkin konten istilah baik di media sosial dapat membuat pengguna merasa bahwa kesadaran, tapi sejauh ini belum ada data yang dapat mendukung bahwa konten baik akan membuat pengguna untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Kalau mereka mau ganti, mereka harus ganti dari diri mereka sendiri, bukan dari konten yang terpapar di media sosial. Berarti kesimpulannya kesehatan mental yang memburuk ini untuk remaja yang hanya mengkonsumsi saja tapi tidak melakukan aksi apapun terhadap hal, even bahkan hal baik yang mereka konsumsi gitu ya. Bisa. Berarti actionnya ya. Ya. Oke, terima kasih. Saya jadi teringat salah satu. Jadi kan salah satu alasan terbesar orang mengonsumsi media sosial itu biasanya merasa terisolasi atau merasa sepi gitu. Nah, jadi ini memang media sosial ini salah satu faktor yang mempengaruhi kesehatan mental. Tapi faktor lain yang lebih utama adalah faktor lingkungan dan keluarga. Ya, biasanya keluarga dan lingkungan ini sepertinya yang lebih tinggi sih presentasinya. Nah, kira-kira kalau ya balik lagi lebih ke refleksi Manuel dan di keluarga Manuel, apakah ada pendidikan yang membantu Manuel gitu untuk mengingatkan bagaimana membatasi, dan maksudnya kan ada orang tua yang bahkan tidak memberikan izin gitu untuk anaknya tuh menggunakan gawai sampai umur tertentu. Atau ada yang mengizinkan tapi dibatasi waktunya. Nah, kayak apakah itu akan mempengaruhi untuk anak-anak ini tuh bisa tahu gitu. Oh, kalau terlalu lama tidak baik untuk kesehatan mental saya atau gimana menurut Manuel? Menurut saya ya itu bisa membuat sebuah kesadaran. Seperti yang misalnya sebagai contoh yang sekolah ini telah lakukan, yaitu dengan para counselors. Misalnya beberapa bulan yang lalu, Miss Viola mengedukasi kita tentang media sosial dan waktu penggunanya. Dan itu pun menurut saya cukup beruntung untuk remaja untuk mempelajari hal itu supaya mereka bisa membuat sebuah kesadaran lah daripada dari layar pantau sendirian gitu. Karena telah didukung oleh kalangan-kalangan sosialnya. Kalau dari pihak keluarga? Dari pihak Manuel keluarga, mungkin? Alasannya tetap sama menurut saya. Mungkin orang tua harus lebih tegas terhadap penggunaan media sosial dan mungkin mengedukasi anak mereka apa yang baik yang dilakukan dan apa yang tidak baik dilakukan. Baik, sudah sih. Terima kasih Miss Anya, Miss Amanda. Apakah dari audiens ada pertanyaan
Kalau boleh tahu kelas berapakah yang ada di belakang? Kelas 9. Mr. Kim, apakah ada siswa kelas 9 yang ingin bertanya tentang kecanduan media sosial? Oh, sepertinya harus disebarkan angket mungkin ya, supaya responden kamu bertambah ya, Jo. Oke, Ethan. Silakan berdiri, Ethan. Jadi tadi Jonathan menyebutkan dampak buruknya, benar ya? Benar. Dan Jonathan juga menyebutkan bahwa menjadi content creator sebagai hobi itu baik-baik saja kan? Boleh ya. Ya, tetapi content creator tersebut adalah yang menyediakan konten dan mungkin juga menyebabkan orang-orang kecanduan sosial media. Apa tanggapan Jonathan terhadap itu? Menurut saya, terima kasih untuk pertanyaannya. Menurut saya, walaupun itu di luar penelitian saya, itu masih topik yang kontroversial dan bisa didebat secara langsung ya. Tapi menurut saya, sebagai consumer, misalnya rokok. Jadi kalau orang punya kecanduan terhadap rokok, jadi perusahaan rokok nggak boleh membuat rokok gitu. Bagaimana, Ethan? Masih penasaran? Atau cukup dengan jawaban Jonathan? Cukup. Udahnya? Udah. Cukup. Kelas 9 bagaimana? Mr. Kim ada pertanyaan ya? Tes. Apa sih kalian? Ya, Ethan, akhir-akhir ini nggak tahu ya, kamu tahu aplikasi Halodoc atau Halo Dokter? Tahu ya? Nah, Kenapa? ada aplikasi yang dia menawarkan konsultasi online. Jadi kamu nggak harus ke psikolog, make a Zoom call atau Google Meeting dan udah langsung konsultasi seperti itu. Pertanyaan saya, menurut kamu, kecanduan layar, kecanduan media sosial, bisa nggak diselesaikan dengan berhadapan dengan layar, dengan media sosial? Ini bukan soal konten mental health awareness, tapi benar-benar terapis cuman lewat online. Itu apa bahasanya? Itu hal yang bisa menyelesaikan nggak? Atau sebenarnya itu solusi yang salah juga? Terima kasih. Menurut saya, terima kasih atas pertanyaannya. Solusi tersebut bisa efisien tergantung orang yang mendapatkannya. Jadi misalnya orang tersebut mungkin lebih baik untuk ngomong langsung kepada orang, nggak usah psikolog, bisa seorang counselor gitu, untuk berhenti untuk menggunakan media sosial, ataupun sebentuk online juga bisa untuk beberapa orang. Jadi itu termasuk sebagai metode yang bisa menguntungkan dan bisa tidak menguntungkan. Bagaimana, Mister? Maksudnya sudah cukup jawabannya atau masih penasaran? Penasarannya psikolog sama konselor beda ya emangnya? Tapi perasaan saya nggak pernah sebut psikolog. Oke, jadi kapan, bagaimana kamu bisa menentukan, oke ya udah terapi lewat sosial media aja, atau konselor atau psikolognya bilang sudah mendingan off meeting, kamu cari pertemuan terdekat aja karena tidak bisa lewat layar. Itu batasannya di mana kira-kira? Kan tadi kan kamu bilang tergantung, ada yang bisa selesai lewat layar, ada yang harus ini. Nentuinnya gimana kira-kira? Menurut saya, Iya, menurut kamu? berdasarkan pengalaman sendiri, counseling saya langsung bisa membuat lebih efisien daripada bentuk online. Baik, terima kasih. Saya puas. Terima kasih Mr. Kim. Masih ada Jo yang penasaran dengan topik kamu. Miss Elizabeth, silakan. Oke, salam kenal, Jo ya. Iya, jadi sebenarnya saya tertarik dengan variabel terakhir ya, yang dopamin.
Nah, dopamin itu kan sebenarnya memberikan kita senang ya. Lalu itu berbanding terbalik dengan mental kita yang rusak. Nah, jadi sebenarnya dopamin itu kan memberi kita kesenangan. Dan apa keterkaitannya dengan mental kita yang pada akhirnya di penjelasan yang Joe sampaikan sebenarnya itu merusak mental kita gitu. Sebab apa di balik itu? Kok bisa sih jadi paradoks gitu ya? Jadi dopamin emang memberi kita energi, itu secara fakta dan ilmu benar. Namun kalau dopamin itu dipakai untuk membuka media sosial dan menggunakan media sosial, maka habis menggunakan media sosial, biasanya pengguna tersebut akan merasa malas untuk melakukan hal lain. Jadi sebagai variabel yang saya cantumkan di sini, yaitu psikologi dopamin, itu adalah sebagai prinsip yang memicu kenikmatan otak, untuk membuat pengguna merasa baik terhadap konten media sosial. Bagaimana, Miss? Ya, oke. Jadi dopaminnya sebenarnya ngefek ya ke otak kita dan itu yang menyebabkan rusak gitu ya. Walaupun ibaratnya kesenangan terus-menerus pada akhirnya buruk gitu ya. Ya. Ya, thank you ya. Ya. Terima kasih Miss Elizabeth. Eben, ada pertanyaan silakan. Apakah kelakuan seksual murid ada pengaruh dengan kecanduan sosial media? Maaf, itu di luar penelitian saya. Sosial media bukan? Pelecehan seksual Kelakuan seksual seorang murid. bisa, tapi itu tergantung Ya, konten. perilaku. Bisa, tapi itu tergantung konten yang mereka saji secara langsung, yang mereka konsumsi. Ya, terima kasih. Terima kasih Eben untuk pertanyaannya. Nah, saya hanya mau mengecek ini, ada satu hal yang mau saya tanyakan tadi, berdasarkan pernyataan Jo ya. Jo, katanya kamu uninstall media sosial kamu. Betul? Betul. Berarti sekarang kamu tidak ada media sosial apapun di handphone kamu. Kemudian kamu mengalihkan dengan hal lain, membaca dan lain-lain. Bagaimana dengan alur seperti ini? Kamu tidak memiliki media sosial sehingga kamu tidak mengetahui aktivitas-aktivitas sosial di media apapun yang dilakukan oleh teman-teman kamu. Kemudian kamu tidak tahu apa yang sedang terjadi saat ini di media sosial, sehingga saat kamu datang ke kelas, teman-teman kamu membicarakan apa yang terjadi di sana, dan kamu tidak relevan dengan pembicaraan tersebut. Kemudian mungkin mereka tidak mengajak kamu berbicara, sehingga kamu menjadi terkucilkan atau lebih banyak diam. Kemudian lama-lama kenapa jadi kena mental gitu ya. Nah, alur seperti itu kemungkinan akan terjadi atau tidak? Menurut saya, tentu tidak terlalu se-ekstrim saya. Itu mah cuma karena saya mau ya. Tapi saya tidak sarankan kepada semua pengguna ya. Tapi walaupun saya udah tidak beraktivitas terlalu banyak di media sosial, bukan berarti saya tidak tahu apa yang terjadi di dunia kini. Karena teknologi dan informasi tidak terbatas hanya di media sosial, tapi dengan cara-cara lain juga dapat dilihat. Apalagi tren, berita, pasti dengar dalam satu sisi atau yang lain. Jadi kamu masih bisa melihat hal lain ya, yang bisa membuat kamu tetap bersosialisasi dan tidak dikucilkan oleh teman-teman kamu. Walaupun kamu tidak terkoneksi dengan media sosial teman-teman kamu. Oke, bagus kalau begitu. Berarti kamu cukup seimbang atau cukup bijak ya mengambil keputusan. Kira-kira ada keputusan kapan kamu akan menginstal ulang? Habis karya ilmiah ini. Habis karya. Berarti berapa lama Jo? Hah? Berapa lama kamu hilang dari media sosial? Kalau kamu hitung? 6 bulan. 6 bulan. Cukup lama atau tidak? 6 bulan. Ada yang berani melakukan hal yang sama dengan Jo?
Belum ada yang berani. Oke, acung jempol untuk Jo. Oke, cukup ya untuk hari ini. Berikan tepuk tangan untuk Jonathan. Ya, presentasi Jonathan mengakhiri presentasi kita hari ini. Terima kasih untuk audiens yang sudah datang dan bertanya. Kita akan masuk sesi foto Jonathan, Miss Amanda, Miss Anya. Kita akan foto bersama. Kemudian setelah itu semua siswa yang presentasi hari ini foto. Kemudian kita semua foto. Ibu dari Jonathan juga silakan maju ke depan. Mr. Bram selaku pembimbing, saya undang maju ke depan juga. Kita